easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reza Sylvia Arifin. Dalam kesempatan video kali ini, sesuai janji saya minggu lalu atau di video saya sebelumnya, saya akan ngajak ke kalian bagaimana sih kegiatan KKN saya dalam siklus kedua. Di mana kegiatan KKN saya ini adalah observasi, wawancara, dan partisipasi kepada 2 guru dalam 2 sekolah mengenai pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Penasaran kan? Yuk ikutin terus kegiatannya. Check this out! Sekolah pertama yang saya kunjungi adalah SMPN 1 Cililin. Tapi sayangnya, guru yang akan saya wawancara itu sedang WFH. Jadi saya mengunjungi rumahnya untuk mewawancarainya. Yuk ikutin terus kegiatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Sylvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, program pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya terima kasih sekali ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai dengan saya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKN saya. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Nur Laila. Ibu Nur Laila mengajar di SMP 1 Cililin. SMP 1 Cililin. SMP berarti Ibu mengampu mata pelajaran ya Ibu? Iya, kebetulan matematika. Matematika, baik. Matematika menurut saya adalah salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Baik ya Ibu. Seperti yang kita tahu ya Ibu, di pandemi COVID-19 ini menuntut kita semua kegiatan pembelajaran itu dialihkan ke rumah, baik ya Bu. Dari mulai pembelajaran, penugasan itu jadi di rumah gitu. Lalu bagaimana sih Bu sistematika pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, khususnya yang diterapkan oleh SMP 1 Cililin itu sendiri? Yang pertama, Ibu akan share link Google Meet ke siswa melalui WhatsApp mata pelajaran. Ya, siswa diminta untuk bergabung ke Google Meet 5 menit atau 10 menit sebelum pelajaran mulai. Ya, seperti itu ya. Setiap pelajaran dan kelas seperti itu ya, Iya. memakai Google Meet. ya Google Meet. Lalu media apa aja sih Bu yang menunjang pembelajaran mata pelajaran Ibu? Untuk penjelasan materi, Ibu memakai Google Meet. Kemudian materinya akan Ibu share ke WhatsApp mata pelajaran melalui dengan menggunakan PowerPoint. Kalau tidak PowerPoint, Ibu memakai Word biasa. Nah, kemudian untuk tugas, Ibu biasanya membagikan tugasnya ke classroom. Adapun kalau misalnya siswa tidak bisa masuk ke classroom, Ibu akan membagikan link Google Form itu sendiri untuk tugas. Baik, cukup komplit ya Ibu. Iya. Media yang digunakan oleh Ibu gitu ya. Lalu Bu, jika kita membicarakan kesulitan atau kendala, pasti banyak ya kalau misalnya dijabarkan dari A sampai Z gitu ya dalam pembelajaran daring seperti ini gitu ya. Tetapi apa sih Bu yang Ibu alami, kendala apa atau kesulitan apa gitu dalam pembelajaran daring ini? Kebanyakan sih siswa akan mengeluh tentang sinyal ya, rata-rata sinyal. Jadi kalau misalnya Ibu sedang menjelaskan di Google Meet, kadang-kadang satu siswa atau beberapa siswa itu ada yang mengikuti sampai akhir ya, normal gitu, semuanya mulus, nggak ada hambatan. Ada juga siswa yang bilang, Ibu nggak lancar gitu misalnya, atau Ibu suaranya gitu. Itu kan pengaruh sinyal ya. Jadi di setiap daerah itu berbeda. Itu sih yang sering ada teh. Jadi Ibu menanggapi siswa yang seperti itu kan mungkin suaranya ada yang hilang atau seperti apa, lalu tanggapan Ibu seperti apa? Nah, kalau misalnya suaranya nggak sampai ke siswa, otomatis kan materinya juga nggak sampai tidak tersampaikan. Iya, tidak tersampaikan. Ibu jadi kadang-kadang harus mengulang
pembelajaran itu sebanyak 1 kali lagi. Dari Jadi awal? iya, dari awal. Soalnya kalau misalnya dari tengah-tengah siswa juga pusing. Ya. Ibu, ini tuh tengah dari mana Dari sih? mana? Dari Iya. mana Iya. gitu kan. Jadi dari awal lagi otomatis gitu. Cukup tidak efektif Iya, jadi 2 kali pengulangan. Iya. Lalu Bu, harapan dan tanggapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia selanjutnya Bu? Ya, sama sih ya, guru juga ingin segera tatap muka, Iya, kemudian tatap baik. muka di sekolah diharapkan lebih efektif juga ke Iya. siswanya. Kemudian kan banyak keluhan juga ya dari siswa, juga dari orang tua. Yang pertama emang gak ngerti ya mata Iya. pelajarannya. Yang kedua, orang tua tuh banyak kadang-kadang anak itu bukan ke pelajarannya, malah main game, misalnya Iya. gitu. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, kendalanya bahwa semua siswa itu tidak bisa kita samaratakan, bahkan kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya, ada yang cepat bisa memahami atau bahkan yang lamban gitu ya. Sedangkan kita sudah menjadi kewajiban untuk mendidik siswa gitu ya. Nah, Ibu kan tadi kendalanya itu ya seperti itu tadi, harus menjelaskan berulang-ulang kali gitu ya agar siswa itu semuanya paham gitu ya. Mungkin Ibu bisa menggunakan video Bu. Jadi Ibu membuat video interaktif atau menjelaskan gitu ya. Jadi jika ada siswa yang mengeluh, Ibu tolong ulangi, daripada misal kita menjelaskan dari awal lagi itu tidak efektif. Bisa Ibu membuat video interaktif lalu diupload ke YouTube dan nanti di-share aja linknya seperti itu. Lalu banyak ya Bu sekarang aplikasi atau media-media yang dapat menunjang pembelajaran seperti Quizzes gitu ya Ibu. Terus Google Form juga Ibu tadi pakai ya. Iya. Google Form itu juga kan dapat menunjang pembelajaran dan memudahkan kita ya dalam merekap gitu ya, merekap hasil jawaban siswa gitu. Lalu ada PowerPoint Bu, PowerPoint yang dijadikan seperti quiz ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih menarik gitu bagi anak, karena kan dimana siswa itu sudah jenuh dengan pembelajaran daring, harus ada selang-seling yang ya betul ya Ibu, harus ada yang bisa merefresh gitu ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya sudah mau diwawancara oleh saya, dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu gitu ya dari Ibu. Dan maaf saya juga tidak memberi saran atau edukasi yang seharusnya diberikan atau seperti apa gitu, tapi saya alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan oleh dari ibu gitu ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengganggu waktunya di kala kesibukan gitu ya Bu. Semoga Ibu sukses selalu ya dalam karir Ibu, atau Ibu mendidik anak juga lebih semangat gitu ya. Semoga murid-murid Ibu juga sukses gitu ya. Ibu juga terima kasih atas masukannya. Semoga dengan masukan yang diberikan oleh Reza barusan, Ibu juga bisa melakukan pembelajaran lebih efektif ya, lebih variatif juga ke anak-anak. Ya, baik. Sekolah kedua yang saya kunjungi adalah SDIT Darun Najah. Alhamdulillah saya bertemu dengan gurunya sekaligus kepala sekolahnya untuk perizinan observasi dan wawancara. Nama saya Reza Sylvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya gitu ya, berbincang santai gitu ya dengan saya. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Vicky. Saya mengajar di SDIT Darun Najah. Saya menjadi wali kelas di kelas 5B. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya gitu ya, terima kasih dan mohon maaf gitu ya sudah mengganggu waktunya gitu tidak ya. apa-apa. Di sela kesibukan gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan pembelajaran itu semua dialihkan ke rumah, betul ya Iya, Ibu? betul. Termasuk dalam pembelajaran, pemberian materi dan Iya. penugasan gitu ya. Lalu metodenya seperti apa sih Ibu pembelajaran daring khususnya di SDIT Darun Najah gitu ya? Metodenya kami memfokuskan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif, seperti adanya tanya jawab, kuis seperti itu. Lalu kami juga ada beberapa tambahan terkait
pembelajaran, yaitu adanya hafalan. Jadi di kami itu ada banyak plusnya seperti itu. Iya. Tapi untuk pembelajarannya itu dari Iya, iya, hafalan seperti itu. medianya apa saja sih Bu yang dapat menunjang pembelajaran ini? Ya, pertama ada WhatsApp, melalui WhatsApp group, WhatsApp. lalu ada ya kami juga melakukan Zoom meeting, Google Meet seperti itu. Baik. Iya. Zoom meetingnya itu tiap hari rutin gitu Bu? Tidak di Ada penjadwalannya seperti itu. Lalu Ibu, kalau misalnya dibilang kesulitan atau Iya. kendala pasti banyak ya Iya. Bu? Jika dijabarkan satu-satu itu pasti wah, Iya. apalagi dari orang tua juga Iya, ada, iya, betul. pasti dari guru pun Iya. ada ya kendalanya. Apa sih Bu kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Kendalanya seperti kami menggunakan Google Meet misalnya, kendalanya melalui jaringan seperti itu. Lalu kan dari alat komunikasi siswa, jadi kan tidak semua siswa memegang HP ya. Iya. Itu ada yang satu handphone berdua oleh kakak dan adik seperti itu, ada yang handphonenya juga dibawa oleh orang tuanya bekerja, jadi siswa tidak standby seperti Iya. itu saat pembelajaran daring. Berbeda ya Ibu dengan anak siswa SMA atau Iya, bahkan iya, perguruan betul. tinggi yang Iya. sudah stay dengan Iya. HP gitu ya. Karena kan apalagi kalau untuk siswa SD kan masih perlu pengawasan dari orang Bimbingan tuanya, orang ya tua. bimbingan orang tua. Kadang kan ada orang tuanya ya bekerja seperti Iya, itu, jadi benar. tidak bisa selalu membimbing anaknya belajar Betul. di rumah seperti itu. Iya betul. Lalu Ibu banyak juga ya yang mengeluh gitu ya orang tua. Jadi orang tua itu sulit menyampaikan maksud dari isi materi, khususnya itu untuk pembelajaran matematika Ibu. Iya. Bagaimana sih untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, memang kan sekarang tuh pembelajarannya tidak langsung guru Iya. menjelaskan kepada siswa. Bahkan kami pun melalui media kan. Iya, Nah, baik. kalau ada kendala siswa kurang paham, itu siswanya harus aktif bertanya kepada guru. Jadi kalau di kelas saya, kalau ada siswa yang kurang paham Iya. mengenai matematika seperti itu kan ada kayak caranya seperti apa kan, Iya. kurang paham ya. Mereka menjapri saya, lalu saya memberikan tutorial oleh saya dijelaskan kembali sejelas-jelasnya sampai siswa itu paham seperti itu. Dalam bentuk apa Bu? Video kah? Video Atau- call, bisa video call. Kalau misalnya Bu saya kurang paham masuk video call seperti itu. Kadang sama saya dikirimkan lagi videonya, saya buat lagi videonya. Oh, seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, berarti udah ada solusi gitu Iya, ya iya, untuk udah mengatasi ada hal solusi. tersebut. Lalu Bu, harapan kedepannya itu seperti apa sih untuk pendidikan di Indonesia gitu? Harapan yang pertama sekarang tuh kami ingin ya bertatap muka Iya, secara pasti langsung, ya. pasti itu yang pertama. Pada zaman sekarang gitu ya, teknologi itu sangat canggih gitu Iya, ya Bu. iya betul. Kita bisa banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya, Iya, kayak seperti yang sederhana aja seperti YouTube. iya, Mungkin kita juga sebagai pendidik gitu ya bisa menggunakan YouTube itu, iya. kita membuat video interaktif gitu ya, Iya, iya, pembelajaran betul, betul. dan di-upload ke YouTube gitu Iya, ya, bisa. sehingga anak itu bisa mengamati dari Mengklik, iya, video iya. gitu ya. Terus yang kedua itu ada Google Form juga Iya, kan betul. ya, Untuk bisa absen ya kayak gitu. memudahkan juga untuk merekap guru, Iya, karena kan guru baik. juga tidak hanya mendidik tapi tugas administrasinya Iya, pun iya betul betul. alhamdulillah ya Iya banyak betul. gitu Iya, ya. iya betul betul sekali. Iya. Lalu ada juga seperti aplikasi-aplikasi kuisis gitu Iya, ya, iya Bu. betul. Jadi Kami eh, juga sudah sering seperti mencoba kayak kuisis. Iya. Alhamdulillah pernah kami berikan kepada Gunakan. siswa seperti itu. Terus siswa juga mengamati pembelajaran dari YouTube. Iya. Ya, seperti itu. iya. Terus PowerPoint interaktif yang bisa dijadikan Iya, pertanyaan atau iya, kuis iya, seperti iya, itu ya. iya. Iya. Hal-hal yang seperti itu juga kan bisa digunakan, lalu gimana ya? Jadi anak itu tertarik gitu ya, Iya. karena kan anak usia SD itu lebih tertarik dengan yang bergambar, yang Iya, iya, berwarna, betul, bahkan betul, yang betul. bermusik gitu Iya, ya. iya betul betul. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya Ibu, wawancaranya sudah selesai. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ibu Nurul gitu ya, yang mengajar di SDIT Darun Najah. Terima kasih juga gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman videonya? Seru kan? Dalam kegiatan KKN siklus kedua ini, saya banyak memperoleh ilmu, pengetahuan, dan informasi terkait pendampingan guru terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga teman-teman yang menonton juga mendapatkan ilmunya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi di siklus ketiga minggu depan. Bye-bye!